Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarit Puengo, mewakili dari kelompok 6 dalam tugas politik hukum, di mana tugas kami adalah menyimpulkan di buku politik hukum, yaitu di bab 5 tentang diskursus politik hukum. Jadi diskursus politik hukum kita lihat dulu. Yang pertama adalah tentang politik hukum dan hukum politik. Politik hukum dan hukum politik sebenarnya merupakan dua istilah yang digunakan dalam konteks berbeda, juga dengan analisis yang berbeda. Politik hukum sebagaimana penjelasan penulis merupakan bidang kajian yang termasuk lingkup politik. Berbeda hukum politik yang sebenarnya merupakan dan termasuk dalam konteks kajian ilmu hukum. Politik hukum merupakan kajian bersifat empiris yang terkonsentrasi pada perilaku elit politik di lingkaran kekuasaan yang terkait pada saat proses pembuatan peraturan hukum tertulis maupun ketika produk hukum tertulis itu sedang diberlakukan dengan segala dinamikanya. Hukum politik tentu saja berbeda, yang lingkup kajiannya semata-mata bersifat normatif, dogmatik. Nah, pada konteks masyarakat pragmatis yang meniscayakan hukum sebagai sebuah produk politik, maka politik hukum sesungguhnya merupakan sebuah perilaku para elit politik yang menghasilkan kompromi politik yang kelak dirumuskan menjadi produk aturan yang diberlakukan kepada seluruh rakyat. Pada kajian politik hukum, keberadaan hukum politik sesungguhnya merupakan ekstrak dari kebijakan politik yang hendak dijalankan baik oleh penyelenggara negara maupun ia sebagai aturan yang mengendalikan perilaku warga masyarakat. Dari titik pandang politik hukum, hukum dan kekuasaan merupakan dua sisi yang saling berkelindan. Sehingga hukum sebagaimana pandangan para positivis tidak menjadi soal apakah berkesesuaian dengan moralitas atau tidak. Hukum dalam pandangan positivis merupakan kristalisasi dari kehendak kekuasaan yang dilegitimasikan. Artinya, tatkala kehendak kekuasaan terkristalisasi dalam sebuah produk hukum, maka pada saat yang sama legitimasi kekuasaan tidak sekedar sebuah titik politik, namun telah menjadi sebuah kedudukan hukum, baik dari segi rumusan isi maupun dari segi tataran penerapan, dan akan dikembalikan pada apa yang menjadi penafsiran penguasa atau para elit politik. Muatan hukum sejatinya sangat ditentukan oleh kehendak para elit politik. Contoh untuk pernyataan ini sangat cocok pada negara-negara yang menempatkan sosok penguasa atau kepala negara sebagai sentrifugal kekuasaan. Muatan hukum sangat ditentukan oleh otoritarian pemegang tunggal kekuasaan. Nah, contoh yang sama juga pada masa pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno, ketika itu tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 96, Soekarno menggagas demokrasi yang ia menyebutnya dengan demokrasi terpimpin. Dalam sistem politik ini, negara menggunakan prinsip-prinsip demokrasi beserta nilainya, namun dengan satu pengecualian. Negara dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga melindungi segenap bangsa yang ada di dalamnya. Namun tugas negara
haruslah berada dalam panduan dan pimpinan seorang tokoh, yaitu presiden. Selanjutnya Perpres nomor 6 tahun 59 digantikan dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang mana isinya juga hampir sama dengan Perpres nomor 6 tahun 1559. Sebab secara keseluruhan lebih memberikan posisi dominan kepada pusat untuk mengendalikan pemerintahan di daerah. Hukum politik secara akademis merupakan sebuah kajian yang membahas tentang bekerjanya praktik penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan kepada koridor hukum. Kajian hukum politik selalu meletakkan konstitusi sebagai rujukan hukum atau rujukan hukum tertinggi dalam sebuah praktik penyelenggaraan negara, termasuk derivasi dari produk hukum yang ada di bawahnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan hukum kebiasaan yang diakui bagian integral dari konvensi ketatanegaraan. Tidak boleh menyimpang dari konstitusi itu sendiri. Nah, kedudukan konstitusi dalam kajian hukum politik sangat sentrifugal. Inilah yang disinggung Hans Kelsen ketika membincangkan negara hukum. Titik bahasanya, kata Hans Kelsen, adalah meletakkan konstitusi adalah negara yang memelihara rezim penguasa yang otoriter, anti kritik, berbuat kesewenang-wenangan dan melabrak koridor konstitusi. Konstitusi merupakan penjaga hak-hak asasi bagi setiap warga negara agar tidak diamputasi sedemikian rupa oleh pemegang kekuasaan. Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam suatu negara, maka ia hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum mengenai penyelenggaraan negara serta hubungan antar lembaga negara. Konstitusi sejatinya tidak mengatur hal-hal bersifat teknik terperinci, sebab untuk hal-hal yang bersifat teknis terperinci diserahkan kepada pengaturannya di bawahnya seperti undang-undang atau peraturan pemerintah lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum politik melakukan kajian terhadap suatu produk hukum yang terkait pengaturan politik, bagaimana negara dikendalikan. Hukum politik dengan mengulang kembali pernyataan Martin Loughlin merupakan bidang kajian hukum publik. Hukum politik akan meletakkan kajian penyelenggaraan negara pada tatanan apa yang seharusnya dalam kerangka normatif dogmatif dapat diajukan ke pengadilan yang memiliki kompetensi untuk itu, semisal Mahkamah Konstitusi atau Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Yang kesimpulannya, hukum politik bersifat normatif dogmatif, sedangkan politik hukum bersifat empiris, ya. Jadi kita ambil kesimpulan tentang hukum politik dan politik hukum, di mana hukum politik bersifat normatif dogmatif, sedangkan politik hukum bersifat empiris. Artinya, hukum politik meletakkan hukum sebagai panglima. Kami ulangi bahwa artinya bahwa hukum politik meletakkan hukum sebagai panglima, sedangkan politik hukum meletakkan politik sebagai instrumen kebijakan arah hukum dalam suatu negara. Kemudian di bagian kedua kita bisa melihat bagaimana menggapai idealitas politik hukum. Politik pada hakikatnya merupakan arah kebijakan suatu negara. Mau kemana arah kebijakan negara maka sangat tergantung dari para elit politik yang menentukan arah kebijakan tersebut. Baik dan buruknya kebijakan negara sangat tergantung ideologi atau pemahaman kenegaraan dari para penyelenggaranya.
Nah, buruknya pemahaman ideologi penyelenggara negara berimplikasi buruknya kebijakan negara yang dihasilkan. Nah, artinya segala kebijakan negara termasuk semua derivasinya seperti politik hukum tentunya sangat tergantung pada penyelenggara negara atau pemegang kekuasaan di tingkat elit politik. Mengapa idealitas politik hukum sebetulnya tergantung kepada karakteristik politik hukum yang mengkooptasi penyelenggaraan kekuasaan suatu negara. Perbincangan idealitas politik hukum adalah juga sangat tergantung pada tujuan hukum yang hendak dicapai. Oleh Gustav Redbrechts, tujuan hukum paling tidak ada 3 saran yang hendak dicapai, yaitu yang pertama keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Beranjak titik pandang inilah, maka politik hukum yang ideal hanya bisa terwujud melalui kerangka politik para penyelenggara negara demi kepentingan rakyat menuju negara sejahtera. Cita-cita menuju negara sejahtera yang berpihak kepada kepentingan masyarakat haruslah berkelindan dengan penegakan hukum yang adil serta menjunjung equality before the law, yaitu semua orang sama di depan hukum. Menurut penulis bahwa idealitas politik hukum harus sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan, mewujudkan kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan hukum. Perbincangan tentang apa makna keadilan sampai pada saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum, sebab yang dimaksud adil atau tidak sangat subjektif, nyaris bersifat abstrak karena setiap orang memiliki persepsi berbeda apa yang dimaksud dengan adil. Namun demikian, menurut penulis, makna keadilan dapat diterjemahkan menurut perspektif ideologis masing-masing perspektif masyarakat di mana hukum tersebut hidup dan berkembang. Yang jelas, makna keadilan hendaknya dideterminasikan kepada nilai-nilai yang sesuai dengan pemenuhan eksistensi manusia atau fitrah manusia, memuaskan rasionalitas berpikir, dan memberikan ketenangan perasaan bagi semua warga masyarakat. Pada konteks negara Indonesia, maka wajah politik hukum adalah bertumpu pada amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yakni negara hukum bukan negara kekuasaan. Ungkapan ini tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45, yaitu pada pasal 1 ayat 3, yang menetapkan bahwa negara adalah negara hukum. Lebih dipertegas lagi dalam bab 10, pasal 27 ayat 1, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kami masuk pada penutup bahwa politik hukum sesungguhnya merupakan kajian politik hukum, termasuk kajian hukum, sebab lingkup pembahasannya adalah seperangkat kebijakan terhadap bagaimana hukum itu dibentuk dan diberlakukan. Dari pemahaman ini, maka hukum pada galibnya ketika dibentuk dan diberlakukan dalam sebuah sistem tertentu, ia bukanlah sekedar norma bak menara gading yang bekerja di sebuah ruang hampa. Hukum meskipun merupakan seperangkat tatanan nilai atau norma yang dalam konteks bersifat sui generis, sebagaimana klaim kaum normatif dogmatik, tetapi juga tidak dapat dipungkiri apabila sejatinya hukum itu sendiri tetap dipengaruhi oleh berbagai unsur yang turut mempengaruhi pemberlakuannya, antara lain seperti pengaruh kebijakan politik
ataupun nuansa kekuasaan yang menjadi penyangga tempat hukum itu diberlakukan sebagai sebuah sistem. Politik hukum negeri ini sejak pasca proklamasi kemerdekaan sampai era reformasi lebih bertumpu kepada kepentingan elit pemegang kekuasaan. Belumlah bersifat egaliter yang menggaransi bahwa hukum harusnya mengedepankan semua orang sama di depan hukum. Gerakan aksi masyarakat negeri ini, terutama pada era reformasi yang menuntut penguasa untuk konsisten terhadap penegakan hukum yang egaliter, termasuk bertindak cepat menegakkan proses hukum kepada para elit politik dan pejabat negara yang ditengarai merampok uang negara, menyalahgunakan kekuasaan, termasuk pula membersihkan aparat penegak hukum yang justru mengotori penegakan hukum bangsa ini, seperti ditandai dengan maraknya mafia hukum dan mafia peradilan, tampaknya belum berjalan sukses sebagaimana diharapkan sebagian besar rakyat bangsa ini. Hukum ketika berbenturan dengan kepentingan kekuasaan ibarat pertarungan di arena gladiator. Dapat ditebak kalau kekuasaan yang memiliki segenap kepentingan dengan berlindung kewenangan mutlak yang dimilikinya dapat mengalahkan hukum. Inilah yang terjadi kebanyakan di negara kita. Artinya hukum selalu kalah oleh kepentingan ayontorir dan pragmatisme kekuasaan. Maka hukum tak ubahnya hanya sebagai alat untuk melindungi kepentingan kekuasaan dan keserakahan para pemilik modal. Hukum justru tidak tegak di hadapan tirani kekuasaan, namun hanya akan tegak bila pelanggaran hukum dilakukan oleh kelompok-kelompok marginal atau kelompok pinggiran yang tidak punya akses dengan kekuasaan. Orang-orang miskin dan bodoh hanya menjadi permainan hukum. Marilah kita renungkan kata-kata Nabiullah Muhammad SAW tatkala mengkritisi sebuah proses penegakan hukum yang hanya berpihak untuk kepentingan para penguasa. Beliau berkata, sesungguhnya kehancuran suatu bangsa adalah tatkala kaum lemah dan miskin mencuri atau melakukan kejahatan, maka hukum akan ditegakkan. Namun sebaliknya, bila kalangan orang-orang kaya atau kalangan pembesar yang mencuri atau melakukan kejahatan, maka hukum tidak ditegakkan. Demikian dari kami kelompok 6 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Bapak Sevarius Tanjung Lambro Nadiak. Yang kedua, Bapak Anton Bayangkara. Yang ketiga, saya sendiri, Sarif Kuengo. Dan yang keempat, Pak Hendrawan. Demikian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.